Gitu. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam hal. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan kemungkinan ya. Nah, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai kata-kata lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalangan kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Grid, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku belum. Gua nanya. Cabut enggak? Enggak. Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Misi. Ini mau doset lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak, untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. termasuk kediaman rumahnya. Yang saya tahu tuh rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak. Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu ledah di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak akan menjadi Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak?
Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk pesannya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum ada di sini. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, Ya. kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak Ketua. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini,
kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang. Bang. Satu sudah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan dari teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus, sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak.
Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya, salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat, Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang impor diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada pemeriksaan penyitaan sebanyak penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam hal. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk iya enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari Belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari metode kemungkinan iya. Pak, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang Dari kalangan selebriti bukan, Pak? belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Bukan artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Klik, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia
sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls-Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls-Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Bit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
kalau di jail tuh belum konsisten. Udah barusan aja, tidak ada konsisten. Boleh pulang kan? Belum ada tuh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak bilang. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya. Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi ini sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik, semua
kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur apa enggak, siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP Muis itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya akan dia ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, namanya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk kesaksian sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita? Total Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan, itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya, namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap HP Muis, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi
baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga baca undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Tahan Bang. Oh ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang, Bang. Ketut udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan ya, mencari ya
aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Lalu sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI juga Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilis. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Tentang artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Malah bawa itu lah, malah gel. Belum kan? Belum kan? Lu belum mandi kan? Udah, barengan aja. Nggak ada takut. Boleh pulang kan? Belum ada teman. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut gak? Enggak. Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Bagus. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. untuk Sandra Dewi sendiri itu
apakah akan berlanjut seperti itu? Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia komit figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, dia ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum ada di sini. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya, namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap HP Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa.
yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya,
aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Lalu sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman penyidik. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penggeledahan kali ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Pak, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada yang dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? Menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Grid, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
ada yang kesini. Udah kemarin. Malah bawa itu lah, malah gel. Belum kan? Belum konflik kan? Udah, barengan aja. Udah ada boleh oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Mesti. Mau doorstop lagi kali ya. Bagus. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono.
dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan digunakan sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. sampai keduanya akan beres. Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan
orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat finalnya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil. Ini? Tahan Bang. Oh ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang.
nama Bapak ya, Thank you ya. pemerintah. Oke ya, itu ya. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini yang terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Nah, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilis. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak?
menit doang. 3 menit. Tentang artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Grid, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu
dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga, termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz. Kesini nggak? Enggak. Ada yang kesini? Udah kemarin. Malah bawa itu lah, malah gel semua. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan.
share. Aku udah duluan, gue nanya. Cabut gak? Enggak, stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau ada stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia memiliki figur apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah apa yang Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan menjadi Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita total Itu udah banyak, kita udah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih nanti keinginannya Abang dari
Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencegah mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puskenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga
barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat, Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap, Pak. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang import diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam tahun. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk Kak Muri enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka, ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM? Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan, Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang
diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls-Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Bit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
itu lah kalau di jail tuh. Belum tuh kan, belum lu belum konflik kan? Udah, barengan aja, udah ada konflik. Boleh boleh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku udah duluan. Gua nanya. Cabut enggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Masih. Ini mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah sebagai Itu semua kepentingan penyidik, semua
kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak, siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HPMU itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan pemilihan rupiah dan 2 juta Singapura. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, namanya paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk pasalnya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari rilis ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi
baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancaraan. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya,
aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam waktu. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari mereka itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Loh, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
ke sini. Udah kemarin. Mana ya? Malah bawa itu mas, malah gel. Udah, barusan aja. Udah boleh pulang kan? Belum ada pulang. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Tapi geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Misi. Ini mau doorstep lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono.
dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu tuh rumahnya apa Pak? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilakukan sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah apa yang Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana Pak? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum ada di sini. Kalau tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan
orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Kejagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Tahan Bang. Oh ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang.
Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancaraan. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Lalu sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penilaian hari ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Cek dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk Pak Muiz juga Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang itu. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak?
menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh, enggak. Ya, Sobat Krit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Krit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu
dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz. Kemarin kesini nggak? Enggak. Ada yang kesini? Udah kemarin. Malah bawa itu lah, mana di gel. Udah, barengan aja. Tidak ada kontak. Boleh pulang ke sini. Belum ada tuh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan.
wajar. Aku nggak belum, gue nanya cabut gak? Enggak, stay sini sampai mau makan, stay sini. Kalau apa? Aku pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa yang mau Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan digunakan sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah apa yang Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa pasti ada rindangan dikit-dikit itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik.
Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Total sendiri yang sudah disita. Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list, ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya. Jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia tidak terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semuanya?
Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Kejagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Lalu sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga
barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman penyidik. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman penyidik. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat, Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, ya, siap, Pak. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang impor diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam waktu. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Karena dari Medan itu kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Oke Pak. Yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada yang dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang
diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls-Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Dik, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Boleh pulang. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Masih. Ini mau doorstop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilakukan sebagai itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur apa enggak, siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan, tapi yang jelas ya semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran, baik termasuk rekening
termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, namanya paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum potensi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa.
Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat finalnya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Jadi jelas juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU rampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU rampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum
belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada dua. Ada dua. Ada dua. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan esoknya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Untuk penilaian kali ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang disita dari HM? Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari itu kemungkinan iya. Nah, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
telepon kita. Udah, barengan aja. Tidak ada telepon kita. Boleh-boleh. Oh, udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk ini Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia komik figur apa enggak, siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah apa yang Belum kita temukan, tapi yang jelas ya semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran.
baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan. Kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum potensi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari rilis ya. Tinggal dilihat dari rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Harvey Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey,
ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ya, ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum
belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada dua. Ada dua. Ada dua. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan berapa kali. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek sekarang. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan ya. Nah, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terhadap orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Loh, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Boleh pulang. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku tapi gue nanya. Cabut enggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Ini mau doorstep lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya atau yang saya tahu tuh rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah apa yang belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait.
dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk pesannya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga
Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan hakim. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu berkatnya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dan semuanya? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancaraan. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Ya, kemarin, hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum
belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada dua. Ada dua. Ada dua. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Lalu sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang impor diamond itu kemungkinan akan dikenakan tidak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam waktu. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya, terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang disita dari Belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang dua orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Krit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Krit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Boleh. Oh, udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Ini mau doorstop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi ini sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. sampai keduanya akan menjadi Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 9 miliar dan 2 juta Singapura.
Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, maya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk suaminya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dirilis ya. Tinggal dilihat dirilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya, namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Happy Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya
ada pencatatan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga lebih lengkap. ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan-rekan menambahkan? Ada lain? Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau untuk Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada
Itu informasi yang saya dengar sih ada dua. Ada dua. Ini. Ada dua. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Lalu sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan esoknya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang import diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan berapa kali. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Pak, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Fit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
belum konsisten. Udah, barengan aja. Tidak ada koordinasi. Boleh pulang. Belum ada tuh. Oh, udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak bilang. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya. Yang saya tahu tuh rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi ini sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia pamit figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran.
baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk pesannya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan, itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya, namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey,
ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan-rekan menambahkan? Ada lain? Melakukan hal tersebut. Iya. Jadi jelas juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Ya, yang kemarin, hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum
belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada dua. Ada dua. Ada dua. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang impor diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam tahun. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya, terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Pak, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh enggak.
Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Grid, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Boleh pulang. Oh, udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi ini sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah HPMU itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait.
dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya akan menjadi Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah maya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk pesannya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan pada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga
Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan-rekan menambahkan? Ada lain? Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum
belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Tapi sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke. Siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Kemarin kesini nggak? Enggak. Ada yang kesini? Udah kemarin. Malah bawa itu lah, malah gel. Belum itu kan, belum konsisan. Udah, barengan aja, tidak ada konsisan. Boleh pulang kan? Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Ini mau doorstep lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya seperti CCTV, laptop,
sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini, dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya nanti. Apa lagi? untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan dilanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia pamit figur apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan menjadi Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan. Kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap HP Muiz dan
otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain. Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Ini itu saja. Bahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Kiri Bang. Boleh 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancaraan. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin.
hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Lalu sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk mengkriminalisasi ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek sekarang. Ya, terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI juga Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari mereka itu kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilis. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada yang dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
cuma lagi jail doang. Belum itu kan, belum konsultan. Lu belum konsultan. Udah, barengan aja. Tidak ada konsultan. Boleh boleh. Belum ada tuh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Tapi geser ya. Oh geser. Aku nggak bilang. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls Royce dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua
kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia pamit itu apa enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP Muiz itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, akan Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan. Kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk pasalnya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu mengenai materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap HP Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi
baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri Bang. Satu sudah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya,
aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tidak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan kemungkinan iya. Pak, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Grid, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
ke sini. Udah kemarin. Mana ya? Malah bawa itu mas, malah gel. Belum kan? Belum kan? Lu belum mandi kan? Udah, barengan aja. Biar ada kontak. Boleh-boleh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak belum. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono.
dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HPMU itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan, kamu belum deteksi. Kalau Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap HP Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan
orang yang menerima menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Kiri Bang. Boleh 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang.
Thank you ya. Oke ya, itu ya. Kiri bang, bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Ya, kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh digasih? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk saksi ya enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari itu kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update-nya tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya Pak, yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak?
menit doang. 3 menit. Tentang artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Grid, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu
dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz. Kemarin kesini nggak? Enggak. Ada yang kesini? Udah kemarin. Malah bawa itu lah, malah gel. Udah, barengan aja. Udah, boleh-boleh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan.
Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku udah belum. Gua nanya. Cabut enggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya. Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah apa yang belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. penggeledahan keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah upaya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan,
Kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi udah ditanyakan. Kami belum potensi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa ancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya, meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri. Selama ini kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain.
Dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu,
kita mendapatkan beberapa mobil ya, salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat, Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap, Pak. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam lalu. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek sekarang. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka 16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari Medan itu kemungkinan iya. Nah, untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan, Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilis. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? Menit doang. 3 menit. Artis ya? Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah.
Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Pitik, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
itu lah kalau di jail tuh. Belum itu kan, konsisan, lu belum konsisan. Udah, barengan aja, tidak ada konsisan. Boleh pulang ke sini. Sampai buka. Coba ada tuh. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku duluan. Gua nanya. Cabut enggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Ini mau doorstop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya. Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Apa lagi? Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik, semua
kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia public figure atau enggak, siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan menjadi Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak, kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari rilis ya. Tinggal dilihat dari rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang bersangkutan pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, mungkin sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi
baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti-bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU Perampasan Aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Kiri Bang. Boleh 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu tuh udah. Tapi sekarang lagi wawancaraan. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Ya, kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya,
aset-aset yang dimiliki oleh 16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan-pemanggilan. Dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penyelewengan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dapat lakukan. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Cek dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka 16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari HM. Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari mereka itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
Malah bawa itu lah, malah gel doang. Belum kan? Belum konsisten. Lu belum konsisten. Udah, barengan aja. Enggak ada konsisten. Boleh pulang. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Tapi geser ya. Lu geser. Aku nggak duluan. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai stay sini. Kalau apa? Mesti. Mau doorstop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu tuh rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang
hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut selanjutnya? Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk pasalnya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Apa belum deteksi? Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, ya maksudnya pasti dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini.
Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga ada tunjangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Itu rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Ini bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari semua ini? Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Dua aja. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa
sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan-pemanggilan. Dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan berapa kali. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Cek dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk ya enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari metode kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Ya, Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku belum. Gua nanya. Cabut enggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Mesti. Ini mau doorstep lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu tuh rumahnya apa Pak? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu ledah di rumah apa yang belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hari ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, akan ada Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, yang di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah supaya paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak?
Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan kalau dimasuki kan ada yang risih, ada yang enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Apa belum deteksi? Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam melakukan pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya jelas ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya, meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPU terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah, aku juga lihat undangannya ada pencegahan permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga, jadi kami meminta penyidik, dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini,
kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti buat masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Tahan Bang. Oh ini. Dua aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Lagi ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancaraan. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari ya, aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya. Lalu sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Jadi
kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya, terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI juga Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan ya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari mereka itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terhadap orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak. Ya, Sobat Grid, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz.
Dua mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls-Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls-Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya, di sini. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Udik, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
itu lagi jail tuh. Udah, buatkan aja. Tidak ada boleh pulang. Oh, udah nggak ada ini, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak duluan. Gua nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Pulang. Masih. Mau doorstop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak, untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di mana? Di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya Pak, rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik, semua
kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia memiliki figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP Muis itu? Belum tertemukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Tersangka yang keduanya Pak, dia ada Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak, mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi seperti tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Ya. Kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusahaan kembali dapat itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan, itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya, namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap HP Muis, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi
baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah juga bagian finalnya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. 2 aja. Ya, kanan. Kiri. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang. Itu sudah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi. Yang kemarin, hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan, ya, mencari, ya,
aset-aset yang dimiliki oleh 16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus. Sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan-pemanggilan. Dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk kriminalisasi ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam waktu. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk ya enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka 16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari media itu kemungkinan iya. Oke. Untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang ini. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 2 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Nah, politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
udah barusan aja tidak ada telepon. Boleh pulang. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak bilang. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri Saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya nanti. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah HPM itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening
termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait, dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya akan menjadi Thailand sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita konfirmasi tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, banyak paksa pasti ada rindangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya, belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk pesannya sendiri ada di sana? Istrinya ada di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kamu belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan satu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Kalau total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Ya. Kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat sanksi? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam melakukan pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya, namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya jadi dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey. Ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa.
Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan agung. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Melakukan hal tersebut. Iya. Bisa dibilang juga. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau bukti Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh iya. 2 aja. Ya, kanan. Kiri Bang. Boleh, 3 hari sudah siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, ya. Kiri Bang, Bang. Satu udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya, yang kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan ya, mencari ya aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum
belum pas ya, kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Jadi kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Belum, kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga, kalaupun ada kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang infotainment itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya, terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Dapat juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari media itu kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. WhatsApp. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Loh, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada yang dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi udah lama ya Pak? Menit doang. 3 menit. Artis ya? Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Ya, Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 itu diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
peluk. Oh udah nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak duluan. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Masih. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Bapak untuk Jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya. Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan besar. Untuk Sandra Dewi ini sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah Itu semua kepentingan penyidik. Semua. Kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di satu geledah di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, Ayah sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah kita sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan
ya 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah, makanya paksa pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penegak hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah. Biasalah kan, kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi belum ditanyakan. Kami belum potensi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Oh, itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua dari list ya. Tinggal dilihat dari list. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi investigasi, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang-kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan, khususnya di kejaksaan ini, agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Sandra Dewi, yang dimana istri dari tersangka Harvey, ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu, Sandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu, harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh Kejaksaan Agung.
Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Sandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat undangannya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Sandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Sandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Sandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU rampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU rampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh ini. Dua aja. Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri Bang, Bang. Ketut udah. Tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan ya, mencari ya aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk penyidikan dan pemberkasan. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis
sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Sudah bertambah lagi? Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangannya saja. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh digasih? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini nyari terus. Jadi teman saya sekarang impor diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam lalu. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Terkait dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk saksi ya enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang udah disita dari kita belum bisa nyampaikan. Ini masih terus berjalan ya. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari mereka itu kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update-nya tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang. Dari kalangan selebriti bukan Pak? Loh, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kalau kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Nanti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.
itu lagi kalau di jail tuh. nggak ada ini ya, nggak ada pemeriksaan. Kopi. Geser ya. Lu geser. Aku nggak duluan. Gue nanya. Cabut nggak? Enggak. Stay sini. Sampai mau makan. Stay sini. Kalau apa? Mesti. Mau udah stop lagi kali ya. Ini bagian saya. Apa ini? Pak, untuk jadi penggeledahan ya sudah tadi saya sampaikan juga ya. Kemarin itu kita melakukan satu penggeledahan dan penyitaan. Memang ada agak alot sedikit, tapi berhasil kita mengamankan 2 kendaraan berupa Rolls dan berupa Mini Cooper dan beberapa barang elektronik lainnya ya, seperti CCTV, laptop sebagai barang bukti elektronik dan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan penanganan perkara ini dan barang-barang berharga yang masih diverifikasi oleh teman-teman penyidik. Penggeledahan dilakukan di Pakubono. Dan kita akan terus melakukan upaya-upaya penggeledahan di tempat lain. Tentunya di kediaman yang bersangkutan, ya, termasuk di dalam dan di luar negeri. Termasuk di kediaman rumahnya apa? Yang saya tahu itu rumahnya apa? Rumahnya ya, rumahnya yang saya tahu. Itu komplek perumahan. Untuk Sandra Dewi sendiri, saya belum mendengar ya, apakah yang bersangkutan ada apa tidak ya, karena konsentrasi teman-teman adalah menemukan barang bukti dan barang hasil dari kejahatan atau yang digunakan dalam rangka kejahatan. Termasuk tas mewah dan jam tangan mewah akan juga, Pak? Belum sampai ke sana. Mudah-mudahan ya. Boleh. Untuk Sandra Dewi sendiri itu apakah akan berlanjut sebagai Itu semua kepentingan penyidik. Semua
kalau penyidik membutuhkan membuat terang suatu perkara, siapapun bisa diperiksa. Ya, tidak orang per orang, tidak menyebut karena dia oleh figur atau enggak. Siapapun yang terkait dengan pembuktian dan membuat terangnya suatu perkara. Untuk uang tunai sendiri Pak ada di saat penggeledahan di rumah HP itu? Belum kita temukan. Tapi yang jelas ya, semua harta benda yang terkait dengan para tersangka sudah kita lakukan pemblokiran. Baik termasuk rekening, termasuk tanah atau bangunan, kita sudah berkomunikasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini BPN dan pihak perbankan. Sampai keduanya Pak, Aylan sudah kita lakukan penggeledahan 2 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, yang kita ketemukan tadi sudah disampaikan di rilis ya, dan di beberapa media sudah kami sampaikan ya, 10 juta, 10 miliar dan 10 miliar rupiah dan 2 juta Singapura. Keluarga cukup kuat. Saya lihat sih ada sedikit ya, namanya orang menggeledah banyak paksa, pasti ada rintangan dikit-dikit, itu hal yang biasa. Bagi penyidik hukum itu biasa ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk membawa barangnya. Kalau tidak mungkin akan larinya pasal 21, hati-hati. Berarti sempat ngelawan Pak keluarga Pak? Ya belum ada yang perlawanan lah, biasalah kan. Kalau dimasuki kan ada yang risih dan enggak kan biasa. Untuk istrinya sendiri ada di sana? Istrinya di sana? Tadi sudah ditanyakan. Kami belum deteksi. Tadi sudah disampaikan ada teman-teman dari teman jaksa, sahabat jaksa yang datang ke tempat kita, beberapa lawyer ya, itu menyampaikan agar dilakukan upaya-upaya pencegahan. Tetapi tadi saya bilang bahwa semua itu adalah kepentingan penyidikan. Kalau misalnya yang bersangkutan berpotensi ya, diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh penyidik. Maka dari itu yang disampaikan oleh teman-teman lawyer nanti akan kami teruskan kepada penyidik. Lalu total sendiri yang sudah disita? Itu udah banyak, kita sudah sampaikan semua di rilis ya. Tinggal dilihat di rilis. Kalau misalnya nggak tahu berarti teman-teman media ini nggak update. Pak, kemarin kan RBS sudah diperiksa Pak. Untuk materi sendiri, kenapa itu Pak ada rencana pengusaha kembali dapat saksinya? Itu materi tidak akan saya sampaikan ke media karena itu untuk kepentingan proses pembuktian di persidangan. Itu secret. Tetapi apakah yang bersangkutan akan dipanggil atau tidak, itu lagi kembali kepada kepentingan penyidik. Kalau misalnya masih kurang untuk didengar atau diperiksa, yang maksudnya pasti akan dipanggil. Kalau itu sudah cukup, ini sudah cukup. Saat ini berapa saksi? Tadi ada tambahan 2 saksi, berarti ada 174 saksi. Dan ini akan terus berkembang, tidak cukup sampai di sini. Ya, nanti kalau sudah waktunya diberkas, mungkin teman-teman penyidik dalam pemberkasan segera. Karena ini perkara sudah ada yang sudah berjalan 1 bulan, ya. Ada yang baru 2 minggu atau baru 5 hari yang lalu. Oke, semuanya beres ya. Terima kasih Pak. Ini udah kurang tadi, udah sekarang lagi. Ya namanya manusia Pak. Misalkan pendapatannya tidak wajar, harusnya dipertanyakan. Apalagi banyak uang-uang cash yang didapat ternyata setelah disita oleh kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan. Mungkin rekan-rekan menambahkan. Ya, jadi kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menerapkan pasal TPPU terhadap Hakim Muiz, dan otomatis pasal TPPU itu akan mengenakan kepada Sandra Dewi, yang mana di pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana, itu dia bisa terancam hukuman penjara pidana selama 5 tahun dan denda 1 miliar. Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin untuk menerapkan pasal TPPU ini. Jadi maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami ini sebagai anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Karena apa? Tindak pidana korupsi ini, ya, ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa, yang dimana kejahatan ini melibatkan hak dari banyak orang. Jadi
baik saya maupun anda di sini itu berhak untuk melakukan pengaduan khususnya di kejaksaan ini agar penanganan dari tindak pidana korupsi timah ini bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terutama hari ini kita juga mengadukan saudari Chandra Dewi yang dimana istri dari tersangka Harvey ini harusnya juga diusut keterlibatannya sejauh apa. Karena dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU patut diduga. Artinya apa? Tahu atau tidak tahu Chandra Dewi karena sudah menerima aliran dana seperti itu harusnya juga turut serta untuk dipanggil oleh kejaksaan nanti. Bang, menggarisbawahi berarti kedatangan utamanya untuk hari ini ya meminta mendorong kejaksaan untuk segera menetapkan pasal TPPI terhadap Chandra Dewi. Iya. Kalau nggak salah aku juga lihat finalnya ada pencegahan apa permohonan seperti alat bukti. Jadi kami juga ya, jadi kami meminta penyidik dalam hal ini penyidik kejaksaan untuk kiranya mengeluarkan surat larangan keluar negeri untuk saudari Chandra Dewi, mengingat kita bisa lihat begitu aktifnya Chandra Dewi berpergian ke luar negeri selama ini. Kita lihat diduga menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi membeli pesawat dan lain-lain, dan kami juga meminta tim dari kejaksaan atau penyidik kejaksaan untuk untuk mencekal Chandra Dewi agar kiranya bisa menghindari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Rekan saya menambahkan. Iya. Iya. Seperti apa sih mungkin keinginannya Abang dari Pilihan kita adalah kalau bisa Kejaksaan Agung ini miskinkan semua, karena harta ini didapat dengan tidak baik ya, intinya itu aja. Kami di sini mengawal penuh dan mendukung penuh Kejaksaan Agung untuk menarik aset-asetnya mereka dan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Itu saja. Tadi dalam laporan ada dokumen apa yang dibawa atau bukti atau Oke, kami kalau untuk bukti kami mengambil beberapa bukti dari media online dan kami lampirkan print out, kami screenshot, kami lampirkan sebagai bagian dari beberapa bukti masyarakat. Jadi beberapa media berita online intinya sudah kami masukkan. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa tanya sama bagian humas ya, sama Penjagung. Sama satu lagi mau nambah bahwa kami meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, karena memang itu sudah cukup lama sekali dibahas dan ini sangat diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami menanyakan kenapa sampai saat ini belum disahkan juga, ada kepentingan apa yang dijaga sehingga tidak disahkannya RUU perampasan aset ini. Ada lagi teman-teman? Oke, makasih Bang. Ini mungkin tanda terima tadi, tanda terima. Ini pegang hasil ini. Oh ini. Dua aja. ya kanan Kiri gitu. Kiri Bang. Boleh, 3 hari saya siap. Kiri Bang, izin Bang. Oke Bang. Oke Bang. Thank you ya. Oke ya, Kiri Bang, Bang. Ketut udah, tapi sekarang lagi wawancara. Sampai saat ini teman-teman penyidik masih intensif untuk melakukan pemanggilan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, dan kita sudah memeriksa sebanyak 172 saksi ya kemarin. Hari ini kami belum merilis saksi yang hadir siapa, nanti kita rilis. Kemudian teman-teman penyidik juga sampai saat ini melakukan aset tracing, pendataan ya, mencari ya,
aset-aset yang dimiliki oleh ke-16 tersangka yang sudah kita tetapkan. Kabarnya ada ini Pak, ada beberapa public figure yang ikut terseret namanya Pak. Kan saya tidak mengerti ya yang dimaksud public figure ya. Kita nanti lihat aja perkembangannya. Katanya ada 2 nama yang bakal menyusul Harvey Muiz jadi tersangka dari kalangan selebritis. Waduh, saya belum tahu sejauh itu. Kalau saya bicara katanya sih, saya belum pas ya. Kita bicara fakta. Jadi Puspenkum itu bicara mengenai yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Untuk saksi sendiri, apakah sudah didatangkan apa gimana Pak? Sudah dilakukan? Saksi terus sampai saat ini kita terus melakukan pemanggilan dan sampai perkara ini selesai untuk dilakukan penyidikan dan memperkasa. Untuk yang pemanggilan itu apakah ada lagi dari kalangan selebritis Pak? Oh, saya belum lihat. Jadi kita akan merilis sesuatu yang sudah dipanggil. Maka dari hari ini pun juga ada pemanggilan, tapi kami belum berani menyebutkan kedatangan kehadiran saksi ini seperti apa. Ada berapa saksi hari ini Pak yang dipanggil lagi? Belum kita rilis. Yang jelas ada kita panggil. Oke, siap. Ada itu informasi yang saya dengar sih ada 2. Ada 2. Ada 2. Jadi artinya apa? Udah 174 saksi sampai hari ini. Tersangkanya bertambah lagi, terakhir kan Harvey 16 ya Pak ya? Harus sudah bertambah lagi. Saya belum bicara itu. Nanti kita lihat perkembangan hasilnya. Oke. Untuk kemarin kan sudah melakukan penggeledahan terhadap rumahnya Harvey ya Pak. Apa saja boleh dikasih tahu? Kemarin sudah saya sampaikan ya di beberapa media ya. Satu, kita mendapatkan beberapa mobil ya. Salah satunya Rolls Royce sama Mini Cooper ya. Dan dokumen-dokumen berharga juga kita lakukan penyitaan, termasuk barang bukti elektronik, termasuk juga barang-barang berharga yang belum diidentifikasi dan dilakukan kualifikasi teman-teman. Dikabarkan ada juga uang tunai sebesar berapa miliar? Kami belum bisa nyampaikan itu karena belum ada informasi dari teman-teman. Saat penggeledahan sendiri, apakah istri dari Harvey ada di tempat Pak? Saya tidak menyampaikan itu juga. Kalaupun ada, kami juga tidak dapat informasi. Oke, siap Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini yang terus. Jadi teman saya sekarang import diamond itu kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Pak, untuk penggeledahan ini mungkin saat ini sudah ada penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan dalam perkara. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus. Kita akan cek semua. Ya. Cek dengan harta bendanya kita belum dapatkan semua. Berapa juga untuk MUI enggak Pak? Berlaku terhadap semua tersangka ke-16-nya termasuk AM. Prediksi aset yang disita dari HM? Ini masih terus berjalan. Semua masih terus berjalan. Transaksi berjalan, aset tracing masih terus berjalan. Pak, apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Muiz nanti akan dijadiin saksi juga Pak? Kemungkinan iya. Kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja. Ya. Nanti dari metode kemungkinan iya. Kalau untuk update yang 2 orang yang katanya saksi. Ya, ini update tadi lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang dari kalangan selebriti bukan Pak? Belum, ini dari kalangan swasta. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilis. Oke ya. Katanya ada juga yang dari kalangan artis itu sebenarnya kabarnya ada dari kalangan. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti. Ya itu semua kepentingannya penyidik. Berarti untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman. Oke, thank you ya. Terima kasih Pak. Ya, tadi udah lama ya Pak? 3 menit doang. 3 menit. Artis ya? Terkait itu juga. Tentang politik ya? Enggak. Oh enggak.
Sobat Kredit, saat ini saya berada di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berlokasi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Saat ini di hadapan saya sudah tampak 2 unit mobil mewah milik Sandra Dewi yang merupakan hadiah ulang tahun dari Harvey Muiz. 2 mobil mewah ini diangkut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai barang sitaan buntut dari Harvey Muiz yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di wilayah PT Timah. Dua unit mobil ini salah satunya berjenis Rolls Royce yang diberikan Harvey Muiz untuk Sandra Dewi di ulang tahunnya yang ke-40 pada 8 Agustus 2023 lalu. Harga mobil Rolls Royce Ghost Extend Wheelbase keluaran tahun 2013 ini diprediksi mencapai 18 hingga 25 miliar jika diperjualbelikan di Indonesia. Sementara itu, satu mobil lainnya berjenis Mini Cooper berwarna merah yang juga menjadi barang sitaan dari rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Dua mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Muiz ini sudah berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak kemarin setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Hah? Iya. Iya, 1 menit sekian. Ya, Sobat Kredit, selain menyita 2 unit mobil mewah dari kediaman Sandra Dewi dan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung juga menyita beberapa barang berharga dari kediaman Harvey Muiz dan Sandra Dewi, yaitu dokumen-dokumen serta beberapa barang elektronik yang memiliki nilai jual tinggi. Harvey Muiz sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk kebutuhan penyidikan. Harvey Muiz ditahan setelah statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Harvey Muiz rencananya akan dilakukan penahanan selama 20 hari masa penyidikan, di mana di seminggu awal Harvey Muiz belum bisa dijenguk oleh pihak keluarga termasuk oleh Sandra Dewi. Hingga saat ini Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus korupsi yang berada di wilayah PT Timah, di mana sudah 170 lebih yang sudah diperiksa terkait kasus korupsi tersebut. Sementara 16 lainnya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harvey Muiz.